Pemirsa, istri Hakim Juyamto terdakwa kasus suap CPO Diah Ayu Kusuma Wijaya menangis di ruang sidang usai mendengar tuntutan 12 tahun penjara terhadap suaminya. Pemirsa, Juyamto yang merupakan Ketua Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO dituntut 12 tahun penjara dalam perkara suap penujung vonis lepas terdakwa korporasi di kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Sang istri Diah Ayu pun tak kuasa menahan tangis mendengar tuntutan CPO terhadap suaminya. Ya, pemirsa, selain Juyamto, jaksa penuntut umum juga menuntut 4 terdakwa lain yang merupakan hakim dan panitera yang terlibat dalam kasus suap ini, yakni Agam Syarif, anggota Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO, dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Ali Muhtarom, anggota Majelis Hakim Perkara Korupsi CPO, dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Muhammad Arif Nuryanta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, dituntut 15 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan penjara. Kemudian ada Wahyu Gunawan selaku mantan Panitera Muda PN Jakarta Pusat yang kemudian dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut pemerintah berkomitmen untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Saat ini pemerintah masih menghitung komponen-komponen yang bisa diefisiensikan. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau Dhanil menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik datang dari Kementerian Haji dan Umroh. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 40 tahun, kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR Selasa siang lalu. Menurut Dhanil, masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kuota haji di tiap provinsi otomatis akan berdampak. Ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dalam rapat itu juga Kementerian Haji membeberkan alokasi kuota haji reguler tahun 2026 per provinsi yang bisa diakses melalui situs website sehingga tidak bisa dimanipulasi. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja, atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan.
Daniel juga mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam Di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Gue Maya, gue berjiwa positif. Gue akan mendapatkan cinta sejati gue malam ini. Gue harus segera menemukan jodoh. Dan yang paling penting nih, harus sesuai sama kriteria zodiak. Kita susun strategi cari jodoh. Kalau lo bisa dilahirkan kembali, lo mau pilih jadi zodiak apa? Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.